Oke, halo semua, kembali lagi bersama gue Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan trekking di Sentul dengan total peserta trekking kali ini adalah 5 orang. Gue bertiga berangkat dari Jakarta sekitar jam 5.50, termasuk kesiangan sih karena kita sebenarnya janjian di meeting point itu jam 6.30. Ya, semoga aja perjalanan ke Sentul nggak macet ya. Lihat estimasi di Google Maps sih sekitar 50 menitan sampai Sentul. Dan kalau memang benar, berarti kita hanya terlambat 10 menit aja. Sesuai dengan prediksi Google, kita tiba di titik poin sekitar jam 6.40, yaitu di Masjid Al-Munawaroh. Tanpa menunggu lama, kita akhirnya naik mobil pick up untuk ke titik start trekking yang berjarak tempuh kira-kira 20 menit. Jangan harap deh selama perjalanan kondisi jalan itu selalu mulus, kadang tanjakan, turunan, tapi semua itu terbayarkan karena kita bisa menikmati pemandangan yang indah dan udara yang masih segar. Akhirnya kita tiba juga di titik awal trekking yaitu Bukit Panisan. Dan Mas Holid, pemandu kita, memberikan arahan rute dan tips agar tetap Untuk aman kegiatan hari selama ini kita trekking ke Bukit Bidadari, itu ketinggiannya 846 mdpl. Jarak tempuhnya kurang lebih 4 sampai 5 kilo. Jalurnya agak lumayan nanjak ya, lumayan agak curam juga. Nanti kita harus coba hati-hati pelan-pelan. Jadi untuk di jalan kita kalau capek silahkan istirahat, jangan memaksakan diri karena di sini kita bukan untuk berlomba-lomba. Jadi bukan siapa yang cepat siapa yang dapat, bukan. Kita di sini untuk bersenang-senang, silahkan menikmati sepanjang perjalanan. trekking pun dimulai. Masih gampang ini rutenya ya, masih jalan setapak yang kira-kira masih lebar lah, kanan kirinya agak menanjak sedikit seperti yang tadi Mas Holid bilang, bahwa perjalanan ke Curug Bidadari atau Curug Cibingbin itu menanjak terus. Dan di sini bisa dilihat saya mulai menaiki satu-satu tangga dan jalan yang tadi agak lebar mulai mengerucut, dan itu pun hanya bisa dilewati satu orang. Selama kita di sana jangan heran kalau ada yang foto-foto pakai kamera yang gede banget. Itu mereka nanti akan jualan fotonya gitu di Instagram. Tadi ada beberapa akun Instagramnya, yaitu foto santuy, foto pagi, dan foto mimpi gitu. Perjalanan trekking belum lengkap rasanya kalau misalkan belum istirahat di warung. Nah, ini warung kita, tapi nggak lama-lama, kita hanya beli minum dan kemudian pakai toilet. Habis itu kita lanjut lagi. Bisa dilihat ini jalannya masih luas dan sekarang mulai jalan setapak dan lumayan menanjak dengan curam ya. Perlu mengatur napas juga dan juga berhati-hati terhadap langkahnya. Tapi semua itu worth it kalau pemandangannya seperti ini jika sudah di atas. Tidak lama-lama terbuai dengan pemandangan seperti tadi, kita lanjut lagi dan kali ini turunan, dan bisa dilihat sendiri tuh turunannya lumayan curam dan sebenarnya ini kayak bukan jalur buat dilewatin orang kali ya, karena ya nggak proper aja gitu. Dan bisa dilihat tuh kamera sampai goyang-goyang, perlu pegangan juga, bahkan mungkin sampai berjongkok untuk turunnya. Agak dilema emang antara melihat pemandangan yang indah atau tetap perhatian pada jalan yang kita pilih. Di satu sisi mata ini tetap pengen melihat yang indah-indah, tapi di sisi yang lain kalau kita tidak memperhatikan jalan, salah-salah bisa terperosok. Jadi Kalian harus hati-hati pilih jalannya. Pakai trekking pole itu is emas banget. Tuh udah ada yang jatuh karena salah melangkah. Masih nunggu turun karena memang jalurnya yang tajam dan curam. Yes, as you can see. Ini tingkat kecuramannya kayak gitu.
Oke, kita turun lagi ya. Lanjut. Baterainya udah mau habis nih. Mudah-mudahan cukup sampai bawah. Makin curam. Tuh lihat. Sampai mesti satu-satu turun kakinya. Bahkan sampai berjongkok. Kalau emang perlu pegangan, pegangan aja. Gak usah takut kotor daripada jauh, daripada jatuh. Kok jauh sih? Berbanyak kerikil. Karena dia berpasir. Jadi Ya. Enggak. Udah nggak apa-apa. Kawan, Cuman terduduk. duduk. Makan duduk. Akhirnya pecah telur juga jatuh ya. Dan bisa dilihat sendiri tadi jatuhnya kan. Kita nggak bisa prediksi. Udah siap-siap nih licin, tapi tetap aja bisa jatuh di situ. Turunnya licin dan berpasir. Ada kayak tangga gitu. Jadi diinjak aja tumitnya ke situ. Biar tetap aman. Tuh. Oke, turun satu-satu. Masih turun. Keringat udah netes ke muka, bahkan masuk mata. Jadi itu udah hal yang biasa ya. Tapi semua itu terbayarkan dengan pemandangan yang seperti ini. Nah, kita bisa lihat tuh. Kapan lagi kan ngeliat kayak begini? Apalagi kalau tinggalnya di Jakarta. Ngelihatnya apa? Gedung-gedung tinggi. Kalau ini pohon-pohon tinggi. Tuh. Oke. Tapi nggak tahu, kayaknya nggak berhenti deh. Aduh, baterainya udah mau habis nih. Kita mesti ganti baterai. Mungkin nanti bisa berhenti dulu sebentar ya. Oke. Oke, kita kembali lagi. Udah ganti baterai. Masih di tempat yang tadi, di gubuk yang tidak berpenghuni. Iya. Oke, kita turun lagi ya. Ya mulai agak dingin di sini dibanding di atas tadi. Lumayan kejemur. Ini mulai adem. Let's go. Nah kan jatuh Second. lagi. Ya meskipun gak seheboh yang pertama, tapi tetap aja bikin Fall. kaget. Namanya jatuh ya kita nggak siap kan. Ya tapi nggak apa-apa lah. Jadi belajar kan kalau melangkah ya mesti hati-hati, mesti dilihat lagi, mesti dikira-kira pada saat kaki kita menginjak di situ beneran Di aman sini atau adalah enggak. serangga-serangga atau rumah mereka kayak sarang laba-laba gitu tadi. Itu bisa nyangkut di muka. Takutnya kita jadi hilang fokus ya, harus melangkahnya kemana karena kaget nggak siap, jadinya meleng dan mungkin bisa kepleset lagi kayak tadi. Turunnya pun satu-satu, bahkan jongkok aja kalau misalkan gak yakin ya. Tuh jongkok. Banyak lebah nih sekarang, tapi lebahnya lebah madu kata pemandunya, dan dia nggak gigit. Dan jatuh lagi dong saudara-saudara. Jadi total jatuhnya 3 kali. Dan kali ini cukup bikin tangan gue berdarah ya. Jadi harus dikasih Tensoplas dulu biar lukanya nggak kemasukan bakteri.
Dah. Yang penting itu. Sampai dia bisa ngering sendiri. Bentar. Oke, pakai lagi aja kalau copot mah. Iya. Dan ada apa nih, curug ya Mas ya? Curug Cibingbin. Curug Cibingbing. Kayak gini penampakannya. Akhirnya setelah melewati entah berapa kali tanjakan dan turunan, begitu juga harus mengalami kepleset-kepleset, kita tiba juga di Curug Cibingbin ya. Ya bisa dilihat sendiri ya tuh airnya kayak gimana. Jernihan di bawah. Di sini sih agak keruh tuh. Tuh ya. Seperti yang Mas Holid tadi bilang, Curug Cibingbin merupakan salah satu curug yang dilewati sebelum kita ke Curug Bidadari. Cuman tadinya kita mau ke Curug Bidadari, ya kayaknya nggak hari ini ya. Kenapa? Karena ada salah satu dari kita udah nggak kuat jalan dan itu udah sakit banget kayaknya kakinya. Jadi kita putuskan ya sudah ke Curug Cibingbin aja. Gak lama-lama di Curug Cibingbin kita akhirnya memutuskan untuk jalan ke mobil pick upnya lagi, melanjutkan perjalanan ke arah pulang. Oke, kita sampai di mana ini namanya? Di pos terakhir ya. Itulah tadi setitik perjalanan gue dan teman-teman ke Curug Cibingbin. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari jalan-jalan ke alam. Lihatlah ke bawah agar tak salah langkah. Sesekali lihatlah ke depan untuk tahu tujuanmu. Dan jangan lupa lihat ke belakang, barangkali ada teman yang membutuhkan bantuanmu. Begitu aja jalan-jalan kita kali ini. Ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya. Bye-bye.